Hujan deras dan angin kencang di Belu, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan rumah roboh dan pohon tumbang. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim di beberapa wilayah. Astan Hotel Kupang menawarkan pengalaman berbeda dalam merayakan Imlek Sio Naga Kayu tahun 2024. Halo, salam sejahtera pemirsa. Timur Sepekan kembali menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Priska Rengi. Berikut Timur Sepekan selengkapnya. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada pekan lalu menyebabkan rumah rusak dan pohon tumbang. Pihak BPBD Belu menanganinya dengan memberikan bantuan tanggap darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu menyisir beberapa wilayah yang terdampak oleh hujan deras yang disertai angin kencang. Para petugas dikerahkan untuk menyingkirkan ranting-ranting pohon agar aktivitas masyarakat kembali normal. Kepala BPBD Belu Vincent Laka menyebut ada 4 rumah yang rusak dalam sehari. Kerusakan yang terjadi pada keempat rumah ini diakibatkan oleh angin kencang juga disertai oleh curah hujan yang cukup deras. Kita sudah mengalami beberapa bencana kalau yang sporadis di Kabupaten Belu, dan sampai kemarin malam masih ada sempat 3-4 rumah diangkat oleh angin puting beliung, dan dalam beberapa hari yang lalu juga ada angin yang kencang sehingga banyak pohon yang tumbang di seluruh kota Atambua, dan kami sudah lakukan penanganan bersama instansi terkait, bersama Damkar, bersama Lurah, bersama desa, dan juga warga setempat. Kami sudah melakukan pembersihan. BPBD Kabupaten Belu juga menghimbau untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan aktivitas selama masa potensi cuaca ekstrim berlangsung. Warga diminta menghindari wilayah-wilayah yang berpotensi membahayakan, seperti tidak berteduh atau memarkirkan kendaraan di bawah pohon, tiang, dan papan reklame. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Solidaritas Masyarakat Kota Kupang bantu korban bencana erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki Flores Timur NTT. Penggalangan dana dilakukan di perempatan lampu merah dan membangun posko bantuan. Menanggapi erupsi Gunung Api Lewotobi di Kecamatan Wulung Giat, Flores Timur yang menyebabkan masyarakat harus mengungsi karena lava dan debu abu vulkanik yang terus meluncur ke arah pemukiman warga. Hal ini menggerakkan masyarakat Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk menyalurkan bantuan melalui donasi, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa di Ruas Calon Veteran Fatululi dan beberapa komunitas penyalur yang berada di Kota Kupang. Kami di sini sedang melaksanakan aksi galang dana, tepatnya di Patung Kirap, Kota Kupang. Dan aksi galang dana ini kami lakukan untuk saudari-saudari kita yang terkena dampak bencana erupsi Gunung Lewotobi, tepatnya yang berada di Flores Timur. Dan harapan kami adalah dapat membantu meringankan beban-beban saudara-saudari kita yang berada di Flores Timur. Hal serupa yang dilakukan oleh komunitas penyalur atau dengan melakukan open donasi pada posko galang dana Beta Peduli yang berada di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo. Di posko ini kami berharap bisa memasok bantuan kepada para pengungsi yang membutuhkan korban erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur itu berupa pakaian bekas layak pakai, terus suplai untuk anak-anak dan lansia yang mungkin tidak banyak kepikiran seperti minyak-minyak untuk menghangatkan tubuh, aromaterapi, masker yang paling dibutuhkan, terus selimut, ada juga obat-obatan dan vitamin.
Hal yang sama disampaikan juga oleh masyarakat sebagai penyalur donasi yang mengharapkan agar melalui bantuan yang diberikan dapat membantu korban erupsi. Saya berharap dengan adanya bantuan dari warga Kota Kupang dapat membantu masyarakat di Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Leotobi, dan semoga bencana ini dapat berakhir dengan cepat. Melalui bantuan yang dikumpulkan ini diharapkan dapat membantu meringankan pihak-pihak relawan, pemerintah hingga warga yang terkena dampak erupsi Gunung Leotobi laki-laki di Flores Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Bawaslu Kota Kupang tindak keterlibatan aktif aparatur sipil negara dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu paslon presiden pada pemilu 2024. Seperti apa tindak lanjutnya? Berikut informasinya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Kupang menggelar konferensi pers terkait keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi pembawa acara pada kampanye salah satu wakil presiden yang berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Didapati juga dari klarifikasi bahwa yang bersangkutan juga mengakui bahwa dia adalah ASN di Kabupaten Kupang. Sehingga dari setelah melakukan penanganan itu lewat klarifikasi, kita Bawaslu melakukan kajian atas hasil klarifikasi, dan setelah itu kita membuat semacam sebuah hasil kajian itu dalam semacam rekomendasi yang kita berikan kepada Komisi ASN. Sebagai upaya untuk menjaga berjalannya pemilu damai, Bawaslu Kota Kupang terus menjalin kerjasama dengan pengawas tingkat kecamatan hingga desa, serta seluruh stakeholder terkait. Hal ini senada dengan paradigma Bawaslu untuk mengawasi, mencegah, dan menindaklanjuti temuan pelanggaran. Jika ada indikasi dugaan pelanggaran, kami langsung mencegah. Jadi sepanjang pengawasan ini, Bawaslu Kota Kupang sudah melakukan pencegahan, dan itu juga selaras dengan paradigma Bawaslu sendiri, awasi, cegah, dan tindak. Dengan mengoptimalkan kerja pengawasan bertujuan agar pemilu dapat berlangsung damai untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Selain itu, turut berperan aktif dalam pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya, dan bermartabat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur mencatat lonjakan harga pangan yang terus meningkat akibat fenomena cuaca El Nino. Seperti apa penyampaiannya? Berikut informasinya untuk Anda. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT memperhitungkan harga bahan pokok mengalami inflasi akibat fenomena cuaca yang terjadi karena peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya, yang dikenal dengan istilah El Nino. Hal ini disampaikan Matamira melalui konferensi pers bulan Februari yang dilaksanakan di ruang aula BPS NTT. Ada juga potensi ya untuk kenaikan harga-harga karena El Nino. Mungkin banyak petani yang gagal panen atau gagal tanam, malahan menyebabkan produksi kita kurang. Kalau produksi kurang, permintaannya tetap, tentunya akan mendorong harga akan naik, sehingga akan terjadi inflasi. Untuk menangani inflasi daerah yang kerap terjadi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senantiasa melakukan berbagai upaya menekan inflasi di setiap kabupaten dan kota. Dengan terus mewaspadai agar ekonomi di tiap daerah tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat menjangkau harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Ada kenaikan harga barang yang tentunya perlu kita waspadai. Kewaspadaan itu kita harus lihatnya dari dua sisi. Yang pertama untuk tetap menstabilkan makroekonomi kita, dan yang kedua berkaitan dengan daya beli. Dengan menekan inflasi, pemerintah dapat menghindari dampak yang luas pada pertumbuhan ekonomi dan berdampak pula pada persoalan pengangguran. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membahas upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah.
Tetap bersama kami.